Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alianisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang OSI. Layar OSI adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Pertama, physical layer, yaitu berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik, yang berfungsi untuk persinyalan dan merupakan layar yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer: 1. Mendefinisikan media transmisi jaringan. Yang kedua, mendefinisikan metode persinyalan. Yang ketiga, sinkronisasi bit data. Yang keempat, mendefinisikan arsitektur jaringan. Yang kelima, mengaplikasikan topologi jaringan. Yang keenam, melakukan proses pengkabelan. Yang ketujuh, mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Yang kedua, data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer, merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Kedua, pengamatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level yang lapisan data link layer ini, yaitu LLC, MAC. Yang ketiga, network layer. Fungsinya, yang pertama membuat header pada paket-paket data, yang kedua melakukan proses routing, yang ketiga fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router, dan juga fungsi hubungan berjalan pada layar ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses routing. 4. Transport layer. Fungsinya dari transport layer ini pada lapisan OSI ini adalah yang pertama memecahkan data ke dalam paket-paket data, yang keempat kedua mentransmisikan data dari sensor layer menuju network layer maupun sebaliknya. Yang ketiga, membuat norma pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang keempat, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang kelima, sensor layer, yaitu memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Keenam, presentation layer. Fungsi utama di lapisan ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentasi layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Berikut ini adalah beberapa protokol pada lapisan layer presentation. Yang pertama, redirector software. Yang kedua, virtual network computing. Ketiga, remote desktop protocol. 7. Application layer. Fungsinya yaitu sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampilan data dalam sebuah jaringan memiliki fungsi. Pertama, menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Yang kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Yang ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Yang keempat, menampilkan display dari sebuah jaringan. Ada beberapa protokol yang ditempatkan pada lapisan application layer ini, yaitu HTTP, SMTP, dan NFS. Itu adalah ketujuh lapisan-lapisan atau layer yang terdapat di dalam sebuah model referensi OSI. Setiap paket data yang ditransmisikan melalui jaringan nantinya akan melewati layar tersebut sebelum akhir transaksi satu sama lain. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.